Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita kembali lagi di pembelajaran mata pelajaran teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Di semester kemarin kita sudah belajar tentang pembahasan apa itu animasi 2 dimensi dan cara membuatnya seperti apa menggunakan aplikasi Flippa Clip seperti ini ya. Kemarin kita sudah membuat sedikit sebuah animasi sederhana. Di video kali ini kita akan membahas animasi yang dimensinya lebih banyak lagi, yaitu animasi 3 dimensi. Di animasi 2 dimensi kita sering sekali melakukan proses menggambar ya. Jadi animasi 2 dimensi itu salah satu perbedaannya adalah kita harus menggambar ya berulang-ulang kali, dan animasi ini hanya terdiri dari 2 dimensi saja ya, atau 2 sumbu saja, seperti saya contohkan seperti ini ya. Jadi saya gambarkan seperti ini ya. Di sini ini hanya ada 2 sumbu, yaitu hanya ada 2 sumbu ya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y, hanya ada 2 sumbu saja. Bagaimana dengan animasi 3 dimensi ya? Animasi 3 dimensi sumbunya itu tentu ada dimensinya ada 3 atau sumbunya ada 3. Saya contohkan seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi selain ada kedalaman atau ada ketebalan di objeknya seperti ini ya. Jadi ini sumbu ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z ya. Ini 2 dimensi, ini 3 dimensi. Secara banyak dimensi semacam itu ya. Di video kemarin kalian juga sudah menyimak perbedaan film animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Perbedaannya sangat signifikan ya. 2 dimensi itu lebih ke arah kartun ya, dan 3 dimensi itu lebih ke arah real atau visualisasinya lebih ke arah nyata ya. Untuk aplikasi yang kita gunakan, kalau kemarin 2 dimensi kita menggunakan Flippa Clip, dan untuk aplikasi laptopnya kita menggunakan Adobe Animate atau Adobe Flash ya. Untuk animasi 3 dimensi kita akan menggunakan aplikasi yang namanya 3D Modeling App. Itu untuk di aplikasi Androidnya ya. Untuk aplikasi yang di PC atau laptop atau desktop ya, itu kita menggunakan yang namanya Blender 3D ya. Karena kita belum bisa bertatap muka karena kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh ya, jadi kita akan mempraktekkan atau membuat sebuah animasi 3 dimensi itu dengan perangkat Android ya, yang kalian punyai ya. Jadi kalian bisa praktek di rumah ya, karena saya tahu kalian semua tidak semuanya mempunyai perangkat laptop atau PC ya. Jadi kita menggunakan perangkat Android saja, karena saya yakin semua pasti punya. Sekarang kita langsung download saja ya aplikasinya yang ada di Play Store. Kalian pergi ke Play Store ya, kalian ketikkan 3D Modeling App ya, yang ini ya, 3D Modeling App. Pilih yang paling atas 3D Modeling App, Sketch Design Draw and Sculpt ya, yang ini. Terus kalian install. Setelah kalian install, kalian buka ya.
Oke, tampilannya potret ya, kita tidak bisa membuat tampilannya ini landscape. Oke, di tampilan awal kalian akan akan diberikan sebuah tutorial bagaimana mengoperasikan aplikasi ini. Yang pertama adalah mengaplikasikan kamera atau tampilan kita, bagaimana melihat objeknya. Oke, ini kita langsung bisa mencobanya ya. Lihat, yaitu kita menggeser di area bawah sini ya. Nah, ini untuk merotasi atau memutar objeknya. Lihat, ini 3 dimensi ya. Jadi kalau di 2 dimensi kita hanya melihat satu sisi saja ya. Satu sisi ini hanya ada 2 sumbu, yaitu X dan Y. Kalau di sini ada ketebalan seperti ini. Jadi seperti kita sedang mengolah objek nyata ya. Jadi box ini seperti objek yang nyata 3 dimensi. Oke, kita ikuti tutorialnya dulu ya. Ini bagaimana mengoperasikan kameranya. Oke, setelah itu ini juga masih mengoperasikan kamera ya, yaitu meng-zoom in dan zoom out. Oke, dengan meng-double klik objeknya yang akan kita zoom ya. Jadi ini objeknya, contohnya yang ini kita double klik. Nah, itu akan langsung mendekat. Nah, untuk me-zoom out atau menampilkan semua objeknya, kita bisa men-double klik di bagian selain objek, yaitu di gridnya, kotak-kotaknya ini ya. Nah, itu akan menampilkan semua objek yang ada ya. Kita coba lagi di objek satunya, di double klik pada objeknya. Oke, dia langsung menuju ke objek, langsung fokus tampilannya menuju ke objek yang kita double klik. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu bagaimana memindahkan objek ya. Ya, sangat mudah ya, dengan cara mendragnya ya. Oke, seperti itu. Kita coba ya, kita drag ini. Oh, kita klik dulu ya. Pertama kali kita klik objek yang akan kita pindahkan seperti ini, terus kita drag. Oke, ini ke sumbu apa ini ya, ke salah satu sumbu ya, sumbu X ya. Oke, seperti ini kalau mengarahkan. Nah, ini kalau ke kanan kiri ya, terus ke atas bawah. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita akan menyeleksi elemen pada objek 3 dimensi. Jadi apa itu namanya, elemen atau elemen yang tersusun dalam 3 dimensi itu ada 3 elemen ya. Kalau kita tahu, kalau kita di 2 dimensi, kita pasti tahu bagaimana rangkaian gambar itu pasti terdiri dari garis atau outline dan warna ya, fill colornya. Jadi hanya cuma itu saja elemen yang ada dalam sebuah gambar 2 dimensi. Dan ini berbeda dengan yang 3 dimensi, ada 3 elemen, yaitu yang pertama sebuah vertex ya, yaitu titik-titik di setiap sudutnya ya. Terus ada sebuah garisnya yang terhubung dari beberapa vertex, itu disebut edge ya, edge tulisannya edge ya. Terus edge itu tersusun lagi menjadi sebuah lembaran bidang datar ya. Kalau di matematika ada bidang datar dan bidang luar ya. Di bidang datar itu kita sebut atau sisinya itu kita sebut face ya, bukan muka loh ya. Oke, kita coba ya. Lihat di sini ada elemen-elemennya ya. Ada yang paling bawah ini, lihat, bisa dilihat ini adalah vertex, ini edge dan ini face, dan ini elemen objeknya semua. Jadi saat kita ingin menyeleksi sebuah elemennya, karena kita ingin mengeditnya ya. Jadi contohnya kita ingin menyeleksi edge salah satu sudutnya ya, sini kita klik aja. Lihat, kita bisa memindahkan objeknya ini sesuai modifikasi kita ya. Jadi seperti ini ya, lihat, ini kita bisa pindahkan, lihat, nah seperti ini. Terus ini juga bisa. Oke, ya, jadi cara memindahkan elemen dari objeknya itu sama seperti memindahkan objeknya. Jadi diklik dulu elemennya, kita contohkan vertex ya, sebuah titik seperti ini, terus kalian klik sekali, terus kalian drag
drag ke arah mana kalian ingin menggesernya ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk menyeleksinya lebih dari satu, kalian tahan sampai ini bagian atas ini muncul multi selection ya. Jadi saat muncul multi selection, kalian bisa klik banyak vertex ya, jadi tidak cuma satu vertex ya. Sekarang bagaimana mengubah ukuran atau rescale ya objeknya ya. Kita seleksi objeknya, terus kita lebarkan jari kita ya, seperti itu, kayak kita melakukan zoom sebuah foto ya. Oke, kita klik objeknya ya, klik sampai ada hijau-hijaunya seperti ini, terus kita zoom seperti ini ya. Ini kameranya tidak mendekat ya, ini tidak mendekat kameranya, tapi objeknya yang menjadi besar ya. Perhatikan gridnya tetap tidak berubah, tapi objeknya berubah, berarti ini objeknya yang menjadi besar dan menjadi kecil. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah itu cara mengubah ukuran di salah satu sumbu atau salah satu aksisnya ya. Contoh, kita ingin merubah ukurannya ke kanan ya, ke sumbu warna biru. Caranya itu jari kalian di yang satu di objek dan yang satu di selain objek ya, tapi kalian drag sesuai aksis atau sesuai sumbu, sesuai yang kalian ingin lebarkan ya. Dan dua jari itu di tempat yang berbeda kalian arahkan searah ya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita merotasi atau memutar objeknya. Oke, diklik dulu terus ya, seperti itu. Jadi diklik terus kalian putar. Oke, putar. Oke, segini ya, contoh kita putar dari arah sini, kita putar seperti ini, dari arah sini kita putar ya, seperti itu. Lihat, kita mencoba untuk menyeleksi vertex, edge, ke face dan objeknya. Oke ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, objek 3 dimensi itu terdiri dari beberapa elemen, yaitu ada vertex yang itu berupa titik ya, yang di bawah ini kita bisa menyeleksi titiknya ya, seperti tadi. Terus ada line ya, seperti ini ya, sebuah garis, itu namanya edge ya, kita bisa menyeleksinya ya, seperti ini. Kapan kita menyeleksi edge atau vertex ya, itu tergantung kebutuhannya ya, tergantung kebutuhan dari yang kita ingin buat ya. Jadi seperti itu ya. Oke, terus ini seleksi bidang datarnya atau sisinya, kita sebut ini elemennya adalah face ya. Oke, muka ya, sisinya seperti ini. Bisa. Jadi operasi memutar, memperbesar, memindahkan itu sama seperti kita memindahkan objeknya. Jadi elemen dan objek itu cara mengoperasikannya itu sama ya, sama caranya, sama seperti tadi. Oke, kita lanjutkan tutorialnya. Oke, sekarang kita mengekstrudnya ya, atau membuat sebuah objek yang baru, maksudnya menonjolkan objek tersebut ya, mengeditnya ya. Jadi seperti ini, kalian tahan ya, kalian tahan face nya ya. Saat kalian memilih face ya di bagian bawah ini, kalian tahan, akan muncul menu baru ya, ini contohnya extrude ya. Terus kalian jari kalian langsung drag ke atas seperti ini sampai ke menu yang kalian inginkan, set. Nah, setelah itu kalian coba mengekstrudnya. Oke, caranya tadi gimana? Oke, oh kita harus memposisikannya dulu ya. Oke, kita coba lagi. Posisinya seperti ini ya.
kita seleksi dulu baru kita extrude ya. Nah seperti ini. Oke, ini adalah cara untuk mengedit sebuah posisi ataupun rotasi dengan angka yang presisi ya. Jadi tidak asal, contoh kita ingin memutarnya 90 derajat, jadi kita nggak bisa menggunakan dengan cara manual, harus mengisi rotate-nya ya, sebuah nilai rotate-nya itu 90 derajat. Kita coba, kita klik objeknya dulu, coba kita putar, terus kita klik ini. Oke, putarannya kita buat dia 90. Oke, kenapa 90 jadi gini? Oke, ini 90 seperti ini ya. Oke, itu caranya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di aplikasi ini ada beberapa mode ya, beberapa mode yang membantu kita dalam melakukan modeling ya. Jadi ini kita sedang melakukan modeling. Modeling di sini maksudnya adalah membuat model ya, membuat objek 3D-nya ya sebelum menganimasikannya ya, karena langkah-langkah membuat animasi 3D itu tidaklah sesingkat ya, tidaklah sesingkat seperti membuat animasi 2 dimensi ya. Maksud saya singkat itu langkah-langkahnya tidak sedikit seperti animasi 2 dimensi, walaupun sebenarnya ya sama-sama pembuatannya sama-sama membutuhkan waktu yang lama, tapi proses tahap-tahapan dalam pembuatan animasi 3 dimensi itu lebih banyak dibandingkan pembuatan animasi 2 dimensi ya. Seperti ini kita sudah melakukan modeling, terus kita bisa melakukan texturing atau memberikan tekstur pada objeknya. Lihat seperti ini ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba. Di sini kita bisa pilih mode ya di bagian menu ya. Kita modelingnya bisa pakai sculpting ya. Kita buat semut dulu ya. Kita buat semut, kotaknya jadi kayak gini ya. Terus kita sculpting. Jadi kalau sculpting itu tidak, kita kayak memainkan sebuah tanah liat ya, atau plastisin ya, atau malam ya. Kalian pernah mainan malam ya. Jadi semacam objek kita penyok-penyokkan ya, kita tarik, kita penyokkan seperti ini ya. Jadi modelingnya prosesnya seperti itu. Kita bisa modeling seperti ini menjadi bentuk yang sesuai kita inginkan. Oke, gitu ya. Kita bisa semut lagi ya. Semakin kita mengaktifkan semut, semakin banyak vertex-nya, lihat. Oke, modelnya kita bisa ganti yang ke modelingnya yang model ya, yaitu kita menyeleksi elemennya seperti ini ya. Jadi perbedaannya itu. Terus kita bisa melakukan tekstur paint ya, kita bisa mewarnai objeknya seperti ini ya. Kita bisa mewarnai kayak mewarnai batu ya ini ya. Seperti ini kita bisa memberikan sebuah material. Lihat, materialnya sudah ada banyak sekali. Ini ya. Material kita coba yang ini. Cycle, pilih objeknya dulu kita. Keren ya. Kita
scouting ya, set kita bisa buat ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya, tentang sebuah animasi 3 dimensi ya. Kita bisa membuat objek apapun untuk sebagai kebutuhan kita untuk membuat animasi 3 dimensi. Oke, di video selanjutnya kita akan memulai membuat suatu objek menggunakan aplikasi ini ya. Nah, jadi sebelum kita, sebenarnya aplikasi ini tidak digunakan di dunia industri ya. Karena kebanyakan dunia industri tidak mungkin menggunakan aplikasi Android atau aplikasi seluler ya, pasti menggunakan aplikasi desktop ya. Jadi karena kita baru mengenal tentang animasi 3 dimensi, tidak masalah kita menggunakan aplikasi ini dulu ya. Semoga besok kita bisa melakukan tatap muka praktek di lab, sehingga kita bisa memanfaatkan aplikasi yang sesuai industri, yaitu kita akan pakai yang namanya aplikasi Blender 3D ya. Oke, sampai jumpa kembali ya. Jangan malas untuk belajar ya, karena kalian ini di usia belajar ya. Besok penyesalan itu pasti ada di belakang ya. Kalian akan menyesal kenapa tidak memanfaatkan masa belajar ini untuk belajar ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi hari ini. Tetap semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.